Selamat malam, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulaikan ibadah keluarga di tempat Ibu Kerso di tempat ini, dan kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik.
Kalau kami boleh ada saat ini, sebuah kasih-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan, dan juga
baik buat saya. Katakan Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Terpujilah bagi Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami yang sungguh baik. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa memelihara dalam setiap hidup kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami sudah merasakan betapa besar kasih-Mu, betapa besar kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik ini Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami kuat, tetapi semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang sungguh besar atas hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, hati kami rindu untuk menaikkan pujian kehadirat-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Jamah dalam setiap hati kami, urapi kami, berikanlah roh sukacita atas hidup kami. Turunkanlah Tuhan damai sejahtera-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi dalam setiap hati kami, memenuhi dalam ruangan ini, dan memenuhi dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh merasakan sukacita yang besar yang dari Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan hadir, menyertai, menguasai dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak senang apabila kami beribadah kepadamu, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Namun kami yang ada pada malam hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau tengking, kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang akan menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga hati dan pikiran kami boleh fokus di dalam kami menaikkan pujian kehadirat-Mu, dan kami boleh fokus dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas puji-pujian kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini. Haleluya. Kita boleh merasakan sukacita karena Yesus baik, sungguh baik atas hidup kita. Kita mau naikkan pujian. Katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Haleluya. Kita mengamenkan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Katakan sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan suka dari hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, silakan duduk kembali. Dan pada malam hari ini saya beri kesempatan bagi Bapak atau Ibu rumah tangga di tempat ini untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah dinyatakan oleh keluarga di tempat ini. Untuk menyambut kesaksian di keluarga di tempat ini, kita akan nyanyikan pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Beriku pengharapan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kehadiran jemaat Tuhan di tempat ini. Kita semua boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan, tapi karena seizin oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, khususnya kami di tempat ini satu keluarga yang setiap hari di mana Tuhan tetap menyertai kami. Puji Tuhan, sepanjang tahun ini
kami semua sehat. Apalagi ya, mungkin saya mau minta dukungan doa kepada semua jemaat Tuhan. Setiap pergumulan kami di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang tahu, menjawab setiap doa kami, menjawab setiap pergumulan kami, khususnya pergumulan besar kami. Ya, kita lihat pada malam hari ini, mungkin sudah banyak yang berkeringatan tanpa olahraga, saking desek-deseknya ya. Tapi puji Tuhan, satu doa dan harapan kami yang sangat besar di tempat ini, di keluarga kami, entah kapan Tuhan membukakan jalan untuk punya punya tempat tinggal, biar nggak lompat sana, lompat sini, ngontrak sana, ngontrak sini. Tapi itu yang menjadi pergumulan terbesar kami di tempat ini. Semoga secepatnya Tuhan kabulkan doa-doa kami. Kemudian kami minta doa untuk pekerjaan kepala keluarga biar tetap dilancarkan oleh Tuhan. Tuhan tetap beri kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas beliau. Kemudian orang tua kami yang ada di Toraja, yang ada di mana lagi tuh? Lupa. Mertua laki aku di Berau. Biarlah tetap dalam lindungan Tuhan. Terus Kenso yang puji Tuhan sebentar lagi akan menempuh pendidikan, biar Tuhan, seizin Tuhan siapkan setiap apapun yang dia butuhkan, biaya apapun yang dia butuhkan, kiranya Tuhan yang siapkan semua itu. Tantenya Kenso yang sementara dalam pendidikan, biarlah tetap diberkati Tuhan, biar kelak cita-citanya boleh tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkhusus buat saya sebagai istri dan ibu rumah tangga, Tuhan tetap kuatkan. Ya walaupun tiap hari banyak ujian, entah dari anak, banyak ujian ya, namanya ibu rumah tangga. Tapi kebanyakan itu ujiannya dari anak ya, ibu-ibu. Ibu-ibu pasti tahu itu. Biar Tuhan tetap kuatkan, tetap pelihara kami sekeluarga di tempat ini. Nah, mungkin ini yang menjadi kesaksian saya sekaligus doa dari keluarga kami di tempat ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian ibu rumah tangga di tempat ini bahwa Tuhan senantiasa memelihara keluarga di tempat ini, baik anak-anak, baik semua keluarga di tempat ini diberi kekuatan, kesehatan. Itu semua bukan karena kuat, karena gagah oleh keluarga di tempat ini, tetapi saya percaya bahwa semuanya itu oleh karena berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita juga mau dukung di dalam doa untuk adik Kenso dan juga suami dan juga tantenya yang masih dalam pendidikan. Kita sama-sama akan saling mendoakan kiranya Tuhan memberkatinya dan Tuhan akan senantiasa buka jalan dalam setiap pergumulan keluarga di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bahwa kita rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang memberi jawaban dalam setiap hidup kita. Firman Tuhan yang akan memberikan kemampuan dalam setiap kelemahan kita. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan
aku rindu, aku siap. Kita akan sama-sama kembali bangkit berdiri. Haleluya, rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan, Tuhan, aku rindu, aku siap. Biarlah pujian ini menjadi suatu kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar rindu dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan, Tuhan, aku rindu. Haleluya, haleluya, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin, haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Amin, haleluya. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Dengan kemampuan kami terbatas Tuhan, tetapi dengan kuasa-Mu yang tanpa batas sanggup menolong setiap kehidupan kami. Engkau sanggup menguatkan setiap kehidupan kami di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami percaya kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat tempat ini Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan, kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau berbicara pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu menegur kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan setiap hati kami. Agar kami terus teguh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, hamba-Mu ini terbatas. Kami percaya pengurapan daripada Tuhan mengalir melawat setiap kehidupan kami. Biar nama Tuhan ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima setiap taburan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Yang di belakang kedengaran? Pada malam hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita menyadari bahwa kita ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berterima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini yaitu Dia Gembala yang Baik. Mari sama-sama katakan, Dia Gembala yang Baik. Nah, kita percaya bahwa Dia, Allah adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa di dalam Mazmur, ada yang sangat terkenal di dalam Mazmur pasal 23, berbicara tentang gembala yang baik. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, di sana dikatakan, Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Dia adalah gembala yang baik. Dan pada malam hari ini kita akan belajar lagi. Kita akan melihat dari 5 Mazmur. Di sana kita akan melihat bagaimana 5 Mazmur ini menjelaskan bahwa Allah sebagai gembala yang baik yang akan menuntun, yang akan menolong setiap domba-dombanya. Kita akan melihat dari 5 Mazmur, dari Mazmur 77 sampai 81. Kalau kita baca ayat ini mungkin tidak cukup waktunya ya, sangat panjang. Namun kita dapat membaca Mazmur ini, Mazmur 77 sampai Mazmur 81. Tugas kita yaitu membaca ayat ini, pasal-pasal ini di rumah kita masing-masing. Kalau kita membaca di sana, kita akan melihat ringkasan. Pada malam hari ini kita akan memperhatikan ringkasan dari 5 pasal ini, 5 Mazmur ini. Bagaimana Mazmur-Mazmur ini menghubungkan antara gembala dan dombanya. Yang pertama kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 77. Di dalam Mazmur pasal 77, ini dikatakan ada di dalam pasal ini ada satu pertanyaan yang besar timbul dari pasal ini, dari pemazmur ini. Pertanyaannya yaitu, apakah gembala yang baik itu sudah berubah? Dari pasal 77 ini timbul pertanyaan ini. Dan tentunya kita tahu bersama di dalam setiap kitab, dalam setiap mazmur, tentunya ada latar belakang. Mengapa ayat itu ada?
Rupanya dari Mazmur ini memiliki latar belakang yang sukar, latar belakang yang sulit. Kalau kita membaca di dalam pasal 77 ini, sehingga membuat pemazmur bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah berubah? Apakah kasih-Nya, kuasa-Nya sudah berubah? Menjadi pertanyaan bagi kita pada malam hari ini. Apakah Tuhan berubah? Apakah kasih-Nya berubah? Tentunya ini yang menjadi jawaban kita, bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia gembala yang baik. Dia tetap gembala yang baik yang menuntun kehidupan kita. Itulah berita yang kita dapatkan di dalam Mazmur pasal 77, bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Ini yang harus kita yakini. Kalau kita melihat di dalam Maleakhi 3, pasal 3 ayat yang ke-6, Maleakhi 3 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dia tidak pernah berubah. Bahkan Ibrani 13 ayat 8 di sana dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak berubah. Ada banyak kesaksian yang kita dengar. Ada banyak kesaksian yang kita boleh saksikan. Bagaimana kasih setia Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini, mari kita mau mengalami kuasa kasih setia Tuhan itu. Amin. Kita mau mengalami sendiri bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kuasa Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Walaupun mungkin saat ini kita sedang ada di dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Tetapi mari kita mau yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan telah firmankan, itu tidak pernah berubah dan Ia akan terus menggenapi dalam kehidupan kita. Firman-Nya akan terus digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kasih setia Tuhan akan terus mengikuti kita, orang-orang yang percaya. Lalu kita melihat lagi di dalam pasal yang selanjutnya, di dalam pasal 78. Di sana menjelaskan bahwa Dia adalah gembala yang setia, yang menuntun domba-dombanya melewati padang gurun. Dia sebagai gembala yang menuntun kehidupan umat-umatnya, menuntun domba-dombanya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 78 ini, Mazmur ini cukup panjang karena menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel. Bagaimana Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Dan Allah, gembala yang baik itu menuntun mereka ke padang belantara. Selama 40 tahun mereka berjalan. Di dalam padang gurun, dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Mereka tidak pernah kekurangan. Tuhan terus menyediakan yang mereka perlukan. Tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Makanya di dalam Mazmur 23 tadi yang kita sudah baca bahwa tidak akan kekurangan orang-orang yang terus berharap kepadanya. Dia gembala yang baik akan terus menuntun hidup kita. Jadi dikatakan dalam Mazmur ini bagaimana Allah menyediakan kepada mereka. Allah memberikan makanan, memberikan minuman, bahkan menyediakan daging di padang gurun dengan berlimpah. Tuhan menyediakan yang mereka perlukan. Kalau Tuhan menyediakan, Dia sediakan yang melimpah, yang terbaik untuk setiap umat-umatnya. Dia memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Dia menuntun bangsa Israel melewati padang gurun yang luas. Kita tahu bersama padang gurun
bukan lingkungan yang enak, bukan lingkungan yang baik. Tetapi Dia menuntun mereka pada malam ada api, memberikan mereka kehangatan. Pada siang hari ada tiang awan yang menutupi mereka dari teriknya matahari. Begitu besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kalau kita membaca, sampai kasut mereka, sandal mereka yang mereka gunakan tidak pernah rusak selama perjalanan mereka di padang gurun. Ada penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-52 sampai yang ke-53. Di dalam pasal yang ke-78. Mazmur pasal 78. Ayat 52 sampai 53, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 78 ayat 52 sampai 53. 1, 2, 3. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Inilah kebaikan Tuhan bagi umat-umatnya, bagi bangsa Israel. Tetapi di satu sisi diceritakan dalam Mazmur ini bahwa umat Tuhan berkali-kali memberontak kepada Tuhan. Kalau kita membaca keseluruhan pasal ini, diceritakan bagaimana bangsa ini memberontak kepada Allah. Berulang kali tidak mendengarkan suara Tuhan. Berulang kali menyakiti hati Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Bahkan kehidupan manusia saat ini seringkali menyakiti hati Tuhan. Seringkali melukai hati Tuhan. Tuhan sudah baik, tetapi berulang kali kita sering mendukakan hati Tuhan. Inilah kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan juga berkali-kali berkemurahan atas umat-umatnya. Dia berkemurahan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Bahkan 2 Timotius 2 ayat 13 di sana dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia menuntun kehidupan kita. Walaupun terkadang kita tidak setia kepada Tuhan. Terkadang kita melupakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Ia Allah yang tetap setia menuntun hidup kita. Oleh sebab itu kita bersyukur kita punya Tuhan, kita punya Allah yang sangat baik. Tetapi jangan sampai kita mempermainkan kesetiaan Tuhan. Jangan sampai kita mempermainkan kebaikan Tuhan yang Dia sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan sudah setia. Kita tahu Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Merasa, oh enggak apa-apa. Melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi mari, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Kita menjaga hidup kita, supaya kita tidak mendukakan hati Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang setia, seperti teladan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia, yang akan terus menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau belajar dari Kristus, dari Allah. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tidak pernah membiarkan hidup kita. Lalu selanjutnya kita melihat dari Mazmur 79 di bagian yang ketiga, Mazmur yang ketiga. Pasal 79, di sana dijelaskan bahwa
Dia sebagai gembala yang mengampuni domba-dombanya. Kalau kita membaca Mazmur pasal 79 ini, kita akan teringat dengan kitab Ratapan. Mengapa terhubung dengan kitab Ratapan? Karena di dalam Mazmur ini, pemazmur sedang meratap bagaimana bait Tuhan dihancurkan, umat Tuhan dibunuh. Ini persis yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan. Bagaimana keadaan manusia saat itu sangat tidak baik. Dan Mazmur ini diakhiri dengan sebuah permohonan pengampunan. Kalau kita melihat di dalam ayat 8 sampai yang ke-9, di dalam Mazmur 79 ayat 8 sampai 9. Mazmur 79 ayat 8 sampai 9. Kita perhatikan, firman Tuhan katakan, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Jadi ada suatu permohonan pengampunan. Dan gembala yang baik itu dikatakan dia mengampuni. Dia mengampuni. Tuhan Maha Pengampun. Ketika datang kepada Dia, ketika kita mengakui salah dosa, kelemahan kita, pelanggaran kita, dikatakan Dia akan mengampuni. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik ketika kita mengakui segala dosa pelanggaran kita. Kita garis bawahi bahwa ingat dan kita garis bawahi bahwa kita mengakui. Ini sangat penting ya. Bahwa pengampunan berasal dari pengakuan. Kalau kita tidak mengakui setiap kesalahan kita, pelanggaran kita, maka tidak ada pengampunan. Tetapi kalau kita baca di dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan mengampuni umat-umatnya ketika umatnya mengakui segala kesalahan pelanggarannya. Tuhan mengampuni ketika umatnya mengakui. Menjadi peringatan bagi kita umat-umatnya. Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan kesalahan, mari kita datang dan mengakui segala kekurangan kehidupan kita. Tuhan mengampuni. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni setiap kekurangan kelalaian saya. Pengakuan itu adalah awal pengampunan. Tuhan membersihkan, Tuhan menyucikan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia gembala yang mengampuni, yang menuntun setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita merasa ada kesalahan, ada pelanggaran yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita sudah lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita melakukan pelanggaran, jangan kita tambah meninggalkan Tuhan. Jangan kita tambah menjauh daripada Tuhan. Kita harus ingat bahwa iblis itu sangat licik. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, dia akan berkata kepada kita, kita nggak layak lagi. Kamu nggak layak lagi datang kepada Tuhan. Nggak layak lagi untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena sudah melakukan dosa. Karena sudah melakukan pelanggaran. Karena sudah menyakiti hati Tuhan.
Tetapi firman Tuhan datang mengingatkan kita. Kita pentingnya menyadari kesalahan kita dan kita mengakui kepada Tuhan. Sehingga Dia Allah yang akan terus menolong kehidupan kita. Yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dia Allah yang besar yang akan terus menyelamatkan bahkan mengampuni kehidupan kita. Lalu kita melihat lagi di dalam Mazmur 80. Di sana menjelaskan bahwa Dia gembala yang baik yang memulihkan domba-dombanya. Jadi Dia adalah gembala yang memulihkan setiap domba-dombanya. Mazmur ini adalah Mazmur pemulihan. Dan dalam Mazmur 80 ini kita hubungkan lagi dengan cerita di dalam Yesaya pasal yang kelima. Di sana bagaimana perumpamaan tentang pokok anggur. Perumpamaan tentang pokok anggur di mana Tuhan menanam pokok anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan bukan anggur yang baik, bukan anggur yang manis. Tetapi anggur yang tidak bisa dimakan. Tidak bisa dikonsumsi. Padahal kalau kita melihat dalam pasal itu, di dalam Yesaya ini, di sana dijelaskan bahwa bibit anggur ini baik. Anggurnya dipelihara, tetapi hasilnya tidak baik. Sehingga Tuhan apa? Tuhan izinkan pokok itu dihabiskan. Bahkan di dalam Mazmur 80 ini juga dijelaskan bahwa Tuhan izinkan mereka dihabisi oleh musuh. Tuhan izinkan bangsa ini dihabisi oleh musuh. Tetapi kalau kita melihat pemazmur ini berdoa supaya apa? Supaya pemulihan itu terjadi atas bangsa ini. Supaya pemulihan itu terjadi. Kalau kita melihat di dalam ayat 2 sampai 4, pasal 80 ayat 2 sampai 4, dalam Mazmur 80 ayat 2 sampai 4, di sana dikatakan, "Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat." Jadi pemazmur ini berdoa supaya apa? Supaya bangsa ini dipulihkan oleh Dia. Ketika Tuhan berkenan kepada kita, maka sinar kemuliaan itu menyinari kehidupan kita. Amin. Ketika hidup kita dipulihkan, ada sinar kemuliaan Tuhan yang menyelubungi setiap umat-umatnya. Pemulihan, Dia gembala yang memulihkan setiap umat-umatnya. Lalu bagian yang terakhir, di dalam pasal 81, di sana pasal ini menjelaskan bahwa Dia gembala yang baik itu memberkati domba-dombanya. Kita melihat di ayat 11 sampai yang ke-12, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Mazmur 81 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca ayat ini setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 81 ayat 11 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sudah sampai ayat 12. Kalau kita memperhatikan di bagian yang pertama di ayat 11. Di sana dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberkati, dikatakan. Memberkati mereka dengan berlimpah. Bahkan Dia menyediakan gandum, madu yang terbaik bagi umat-umatnya.
semuanya Tuhan memberkati. Tetapi kalau kita memperhatikan di ayat bagian yang kedua di ayat 12, di sana dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Umatku dikatakan, tetapi umatnya tidak mendengar dan tidak suka kepadanya. Ini yang menjadi peringatan. Mari kita renungkan dan melihat diri kita dari peristiwa bangsa Israel ini. Apakah kita suka dengan Tuhan? Apakah kita suka dekat mencari Tuhan? Atau hanya menggunakan Tuhan? Ini dua hal yang hampir sama tetapi berbeda. Kita suka kepada Tuhan, itu berarti kita suka kepada pribadi Tuhan. Kita menikmati pribadi Tuhan. Kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita senang bersekutu tinggal dengan Tuhan. Atau kita hanya menggunakan Tuhan. Artinya apa? Maksudnya menggunakan itu. Kita hanya butuh berkat-Nya. Kita hanya butuh pertolongan Tuhan. Kita enggak butuh pribadinya. Yang penting Tuhan sudah berkati aku. Yang penting Tuhan sudah sembuhkan aku. Yang penting Tuhan sudah lindungi aku. Sudah berikan kesehatan, kekayaan, dan seterusnya. Sama-sama mencari Tuhan. Tetapi berbeda. Mencari pribadi Tuhan dan mencari berkat Tuhan. Itu adalah hal yang berbeda. Tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu kita mencari pribadi Tuhan. Ketika kita mencari pribadi Tuhan, ketika kita melekat dengan pribadi itu, dengan Allah, maka kita tahu bersama berkat itu akan mengikuti setiap kehidupan kita. Yang harus kita lakukan sebagai domba yang baik, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, sebagai domba yang baik, di sana dijelaskan. Yohanes 10 ayat 27 di sana dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sebagai domba yang baik, yang harus kita lakukan yaitu kita mendengarkan Tuhan. Domba bisa mendengarkan suara tuannya. Kita sebagai dombanya, mari kita dengarkan dan kita ikuti langkah Tuhan. Amin. Dia gembala yang baik. Dia gembala yang tidak pernah berubah. Dia selalu setia menuntun kehidupan kita dalam segala aspek hidup kita. Serta dia mengampuni, dia memulihkan, bahkan dia memberkati kita. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita didorong untuk mendengar dan mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dan maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi domba-domba yang tersesat oleh keadaan, oleh situasi, oleh arus-arus dunia. Tetapi kita mendengar dan kita mengikuti gembala kita, yaitu Allah kita yang besar. Dia Allah, dia gembala yang setia, yang selalu ada, yang selalu menolong, bahkan dia yang selalu memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang besar. Kita punya gembala yang baik yang akan terus menuntun kehidupan kita. Kita diajak, kita didorong supaya apa? Supaya mendengar dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan akan mengikuti kehidupan kita seumur hidup kita. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Kita mau renungkan bagaimana Dia sebagai gembala yang baik. Yang terus menolong kehidupan kita. Mari kita koreksi kehidupan kita. Kita melihat diri kita. Apakah kita dekat dengan Dia? Apakah kita senang bersekutu dengan Dia? Atau kita hanya senang dengan berkat-berkat-Nya Tuhan saja? Kita mau renungkan firman Tuhan ini.
dan kita mau koreksi diri kita sendiri. Sampai di mana hubungan kita dengan Tuhan? Jangan sampai kita tidak suka dengan pribadi Dia. Jangan sampai kita tidak senang bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak senang melekat dengan Dia. Tetapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita, jangan hanya berkat-berkat itu yang kita inginkan daripada Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, bahwa persekutuan dengan Kristus itu adalah hal yang terbaik yang harus kita kerjakan. Bersekutu, mencari Dia, beribadah kepada Dia. Ini adalah hal yang terpenting yang harus kita kerjakan. Berkat kebaikan Tuhan itu akan mengikuti orang-orang yang melekat dengan Kristus. Akan mengikuti kepada orang-orang yang bersekutu dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami Tuhan. Menegur setiap kehidupan kami, agar kami terus melekat bersama dengan Engkau. Engkau sebagai gembala yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, yang selalu setia, mengampuni, menopang, bahkan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, isi hati terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami. Tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Di sisiku, Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ini yang menjadi komitmen kami Tuhan, bahwa kami mau tetap terus setia kepadamu, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat pujiannya dari awal. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
kasih Yesus, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau berkata jangan takut. Amin, haleluya. Dia memberikan pertolongan, kemenangan. Katakan dengan sungguh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, di sepanjang ini kami mau tetap terus setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ya di mengasihi-Mu tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia, Kaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Anggita bawa kita dalam doa. Ibu Anggita bawa kita dalam doa. Garing kesetiaan, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kawal aku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kembali lagi malam hari ini kami boleh diingatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajarkan, kami boleh diingatkan lagi bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah gembala kami yang baik, yang membimbing kami, yang menuntun kami untuk terus mengerti kehendak Allah di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih, biar kami terus setia untuk mendengar gembala kami yang hidup, supaya ya Tuhan dalam kami boleh menjalani kehidupan ada di tengah-tengah dunia ini. Kami senantiasa terus hidup seturut kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan, yang sudah boleh ditaburkan malam hari ini, itu terus boleh menjadi bahagian di dalam setiap kehidupan kami, yang akan mengubahkan kami, yang akan membentuk kami, bahkan yang akan menyempurnakan kami menjadi seperti yang Tuhan mau dan ingini. Di dalam tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk terus mengerjakan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa berkat kebenaran firman Tuhan malam hari ini sudah boleh kembali menguatkan kami, mengingatkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah boleh percayakan malam hari ini untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau terus memberkati kehidupannya. Biarlah ya Tuhan
urapan yang daripada Tuhan terus boleh menjadi bahagian hamba-Mu. Diberkati dalam setiap pelayanannya, diberkati dalam setiap kehidupannya setiap hari, diberkati di dalam setiap kehidupan rumah tangganya. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan, kami percaya Tuhan senantiasa menyediakan dan mencukupkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meletakkan korban persembahan kami. Kami percaya seberapa besar yang dapat kami beri ketika kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa menyatakan berkat-Mu berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah akan Engkau Allah yang hidup. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada malam hari ini kita akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan kita akan sambut dengan satu pujian, Yesus ajaib, sungguh ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Selalu baru ditambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan memberkati dalam setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan info sepekan dalam ibadah pertengahan minggu. Untuk hari Rabu besok, Rabu Ceria, yang di Harapan Baru, Rabu Ceria di rumah adik Eci. Dan kemudian yang ada di perumahan Haji Saleh di tempat adik Tupa dan Meteo. Di alamatnya di Blok D 34 nomor 13. Ya, adik-adik besok ditunggu kehadirannya. Dan pada hari Kamis ibadah wanita diterima oleh Ibu. Oh, Jumat, enggak jadi hari Kamis. Ya. Ibadah wanita diundur yaitu hari Jumat, diterima oleh Ibu Desi, alamatnya di perumahan Lojanan Indah. Wah, iya, Haji Saleh. Maaf Ibu. Haji Saleh. Dan hari Sabtu ibadah hari Jumat. Jadi tetap ada. Ya. Ibadah doa Jumat dimulai jam 7.30 di
diuntukkan semua jemaat dan khususnya para pelayan-pelayan. Dan habis acara ibadah doa, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan musik untuk hari Minggu. Dan kemudian hari Sabtu, ibadah youth. Dan pada hari Minggu berikutnya kita akan kembali bersama-sama beribadah pada hari raya pukul 10 hari Minggu, ibadah yang pertama. Kemudian hari ibadah yang kedua dilaksanakan jam 7 malam. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengumuman untuk pertengahan minggu, dan kita akan sama-sama kembali pada hari Minggu berikutnya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut dengan satu pujian. Ku ada, ku ada, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada, ada bab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Samuel. Ku kan memuji-Mu selama. Saya undang keluarga di tempat ini boleh hadir di depan untuk kita boleh doakan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji selalu. Terima kasih. Kami mau terus naikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Mari hamba-hamba Tuhan, Bapak kalian boleh maju ke depan. Terima kasih, oh. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami punya Allah yang ajaib, yang terus memelihara kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Kau yang terus memberikan kami harapan dalam hidup ini Tuhan. Amin, amin. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, memuji-Mu selamanya.
Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami hamba-hambamu, umat-umatmu mengangkat tangan kami mengarahkan kepada saudara-saudari kami yang ada di tempat ini. Satu doa kami Tuhan, biar kiranya kasih berkat kemurahan Tuhan terus menjadi bagian keluarga di tempat ini. Mereka terus menikmati pemeliharaan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan, dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka akan terus melihat bagaimana Allah yang ajaib itu bekerja. Kami juga berdoa Tuhan malam hari ini kepada kepala rumah tangga yang ada, kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Kebaikan kemurahan Tuhan melimpah, kekuatan, kesehatan, kesetiaan dan ketaatan menjadi bagiannya untuk terus melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan, untuk menikmati setiap janji dan kemurahan Tuhan. Kami percaya yang terbaik melimpah sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam Tuhan. Dari pundaknya, dari perkataannya muncul terbit berkat Tuhan kepada istri, anak-anak dan semua keluarga yang ada. Untuk anak-anak semua yang ada Tuhan berkati tumbuh kembang mereka, masa depan mereka. Khusus buat istri yang ada Tuhan dalam mendampingi Sinta yang ada pun keluarga di tempat ini, kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Maka kami percaya kalau hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, maka terpeliharalah kami keluarga di tempat ini untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk keluarga besar mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, sesuatu yang mustahil mungkin bagi mereka, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak mustahil. Maka Tuhan akan menikmati, maka mereka akan melihat kebaikan Tuhan melimpah senantiasa. Tuhan pagari tempat di mana mereka tinggal, usaha mereka, pekerjaan. Sebab kami tahu usaha, pekerjaan, hidup yang dipagari oleh Tuhan ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Tuhan melipat gandakan apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka yang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati senantiasa. Tuhan berkati keluarga ini, keluar masuk mereka, apapun yang mereka kerjakan, usaha kami percaya ada dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini pun kami berdoa untuk kami yang sudah hadir. Tuhan terus berkati kehidupan kami, barisan pelayan-Mu, umat-umat-Mu yang ada. Bahkan kalau ada yang sakit malam hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ada pengharapan yang datang daripada Tuhan atas kehidupan umat-umat-Mu. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang mungkin tidak bersama-sama dengan kami hari ini, dimanapun mereka berada dalam aktivitas kegiatan pelayanan mereka, diberkati, dilindungi dan dijagai senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu kekal dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Kalau sebentar kami kembali pulang pun kami percaya ada perlindungan dan kasih setia Tuhan. Dan kami juga berdoa, tibakan kami di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan memimpin langkah kami, memberkati setiap kehidupan kami. Bahkan dalam peribadatan ini Tuhan, kami percaya kami menyenangkan hati Tuhan. Apa yang sudah kami bawa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati sumber dan tangan-tangan kami. Mari angkat tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Engkau sendiri yang memberkati umat-umat-Mu dengan berkat yang datang daripada Engkau. Berkat di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Yesus menjadi bagian kami di dalam kekekalan, dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang ajaib. Tuhan terus menyinari kami dengan wajah, dengan kemuliaan-Nya, untuk kami menjalani kehidupan dengan pengharapan yang ada di dalam Engkau. Tuhan berkati setiap langkah kehidupan kami dengan berkat kesetiaan dan ketaatan, supaya kehidupan kami terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan biar berkat itu melimpah senantiasa bagi kami, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami didapati menjadi saleh-salehnya. Kami akan memerintah bersama di dalam kerajaan yang kekal di sorga yang mulia. Pulang dan terima berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam.